Kelahiran tahun berapa kali ini? Aku 1993 Kak. 93 ya. Tinggi badannya berapa? Aku kalau nggak salah 14 pendek sih aku Kak, 143 atau nggak 145. Mau ditimbang dulu? Boleh Kak? Mau diukur dulu? Boleh Kak. Boleh. Nggak sampai 150 aku tuh mampu nggak sih? Bukan sedang ya Kak? Iya. Balik ke depan. Oh iya, sorry. Iya. Maaf. Oh iya. Geser ke kiri. Oh iya. Enggak, oke. Oh ke sini. Oh iya siap. Kakinya tetap ngadep ke sana. Oh iya. Geser ke kiri. Oh iya. sedikit. Oh iya. Kakinya nempel. Oke ya. Boleh geser lagi? Geser Sebelah lagi kiri. Kak. Iya. Siap. Bandananya boleh dilepas dulu? Boleh Kak. Iya. Nempel lagi kakinya ke belakang. 146 ya. Aku tuh pernah Kak. Iya. Oh iya. Kok bisa naik sih? Dulu 143. Boleh saran duduk kembali ya. Boleh. 146 aku ya Kak. Pendek banget sih. 246 cm. Berat badannya tadi nimbang ya? Di berapa? 40 tadi 40. Iya 48 49 iya. 8 ya. Biasanya sehari-hari lebih dominan menggunakan bagian tubuh sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan deh Kak. Boleh caranya diletakkan ya? Boleh. Iya. Itu untuk apanya Kak? Ini gel USG, jadi teknologinya kan pakai sistem ultrasonografi ya. Oh. Jadi dia harus dikasih gel biar bisa kebaca hasilnya. Oh. Itu alatnya ya Kak? Iya. Boleh diangkat kakinya ya? Boleh diangkat siap Kak. Silakan dimasukkan. Masukkan. Disenderkan aja betisnya. Disenderkan aja betisnya. Boleh diluruskan ya. Luruskan. Saya mulai, nanti akan dijepit sendiri. Sakit nggak Kak? Enggak. Kak sakit nggak Kak? Enggak. Takut Kak. Kak nggak sakit kan Kak? Enggak. Relax aja. Dulu pernah di Enggak. Dulu pernah disuntik tapi takut. Pas sakit gigi, pantatnya disuntik. Itu doang waktu kecil. Enggak disuntik. Udah cuma nekan dikit ya Kak. Cuman kayak gitu aja. Udah Kak. Oh oke. Okay. Okay, thank you so much Kak. Thank you. Biasanya saya jelaskan di meja, iya, boleh siap. kembali ke meja. Boleh, terima kasih. Ketahuan dong Kak, masih jelek atau masih bagus tulangnya? Izin aku ambil gambar kakak ya. Semoga masih bagus tulangnya. Ketahuan dong Kak umur tulang aku. Udah tua atau masih muda? Bukan umur tulang sih, cuma lihat aja kekuatannya sekarang gimana. Oh iya. Mohon maaf, HP-nya boleh dipegang dulu. Oh boleh Kak. Sesuatu. Boleh. Iya. Makanya boleh duduk di sebelah sini aja. Oh boleh Kak, boleh. Siap. Jadi ini kan ada kelihatan ya, ada 3 warna. Ada warna hijau, warna kuning, sama warna merah. Jadi beberapa part ini itu menggambarkan posisi kepadatan tulang kita. Nah, Pak Riri sekarang usianya berarti di tahun ini 30 tahun. 30 tahun. Seharusnya kalau untuk usia masih 50 tahun ke bawah, itu ada di zona hijau ini. Iya. Seharusnya. Ya ampun. Nah, kalau kita lihat titik hitam ini menggambarkan posisi kepadatan tulang kita saat ini. Kakak sekarang udah ada di zona kuning nih, kuning tapi masih lumayan atas ya. Itu artinya kakak udah masuk ke tahap yang namanya osteopenia. Oh iya Kak. Berarti udah menurun kepadatan tulangnya, tapi belum sampai ke tahap osteoporosis. Kalau sampai ke tahap risiko osteoporosis itu udah masuk ke zona merah ini. Nah, jadi kalau untuk penilaiannya itu dilihat dari T-score pada umumnya ya.
skor itu akan dikatakan bagus tulangnya kalau dia lebih dari -1. Jadi kalau ini untuk batas bawahnya, semakin tinggi dia ke atas itu akan semakin bagus berarti kepadatan tulangnya. Iya, berarti aku udah masuk jelek ya Kak ini ya Kak, di Iya, ke bawah. ini ya. Kakak ada di -1,54. Iya. Atau persentasenya ada di 72,4%. Normalnya itu di 85% ke atas. Seumur-umuran aku harusnya ya Iya, Kak. Oh. gitu. Jadi udah terjadi pengurangan. Iya, itu karena apa ya Kak kalau terjadi pengurangan? Faktornya banyak. Jadi kalau kayak konsumsi obat-obatan itu juga bisa mempengaruhi. Misalnya kalau kondisi kita kayak ada autoimun, aku autoimun nggak ya Kak? itu harus dicek lagi. Harus dicek lagi. Iya, Aku nggak ada autoimun. Itu nggak bisa diagnosa sendiri ya. Iya. Kalau autoimun biasanya ada konsumsi obat kayak golongan steroid, itu mempengaruhi kepadatan tulang. Apalagi kalau misalnya udah dalam kondisi pramenopause atau sudah menopause, biasanya pada perempuan. Iya. Kok aku udah kayak kelihatan tua sih badannya? Berarti memang intake kalsium sehari-harinya kurang. Jadi kita kalau untuk menjaga kepadatan tulang seperti ini, itu harus dipenuhi kalsiumnya setiap hari tercukupin. Jadi kalau untuk tulang yang masih bagus dia kan padat ya. Padat ya Kak? Iya. Jadi dia 99% disusun sama partikel mineral namanya kalsium. Jadi kalau kita udah usia 30 tahun ke atas, itu tahap perusakan tulangnya jauh lebih besar daripada tahap pembentukannya. Jadi setiap tahun tulang kita itu mengalami proses remodeling namanya. Remodeling. Ada proses perusakan, ada tahap pembentukan juga. Tapi kalau masih dari 0 tahun sampai usia 29 tahun itu masih tinggi-tingginya tahap pembentukan tulang. Jadi aku udah turun ya kan Kak? Iya, udah turun. Dari modeling. Udah proses perusakan tulangnya jauh lebih besar. Iya. Makanya harus udah dijaga-jaga banget. Iya. Jadi kalau udah terjadi proses pengurangan karena usia juga, ini artinya banyak partikel-partikel mineral kalsium yang di sini udah mulai lepas. Ibaratnya kalau kita bedah, ini udah mulai bolong-bolong di dalam. Nah, kalau semakin kita biarin, semakin lama semakin banyak bolongnya, makin tipis dia. Ini yang mengarah ke osteoporosis. Kalau sudah mengarah ke osteoporosis, kita akan rawan kena fraktur atau patah tulang. Iya. Ini osteoporosis ini kan atau nama awamnya itu kropos tulang. Ya, kropos. Jadi itu bahayanya. Jadi sebelum usia 50 tahun kan masih ada lagi kan. Kalau udah menopause nanti kan akan lebih berisiko lagi. Iya. Jadi kakak harus memenuhi nih sesegera mungkin ditambal yang udah bolong-bolong tadi di dalam tulangnya. Diisi kembali kalsiumnya. Dengan kalsium karena kalsium yang menyusun ini. Nah kebutuhannya berapa? Susu bisa tapi nggak mesti dari susu. Susu itu hanya salah satu sumber makanan yang mengandung kalsium, yang lain masih banyak. Jadi kalau mengandalkan susu juga bisa. Nih ya. Nah kalau untuk usia masih 50 tahun ke bawah, untuk menjaga tulang seperti ini itu butuh 1000 mg kalsium satu harinya. 1000 mg atau 1 gram. Nggak terlalu banyak sebenarnya ya. Tapi kalau sudah terjadi penurunan seperti ini, Areri kan udah mulai turun, udah nggak normal lagi, otomatis berarti udah ada posisi yang bolong di dalam ya. Kebutuhannya berbeda sama orang yang normal, jadi harus ditambah. Nah kalau tadi orang normal di 1000, kakak bisa jadi 1100 atau 1200. Kalsiumnya harus lebih banyak. Iya, karena nutupin yang bolong tadi. Iya gitu karena aku di bawah warna merah tadi, dia kuning ya tadi. Iya, tapi untuk konsumsi kalsium pun nggak boleh terlalu banyak. Kenapa? Kalau kita mikirnya biar cepat keisi lagi, salah. Jadi harus perlahan-lahan juga. Kalau berlebihan itu nanti bisa memberatkan fungsi ginjal kita. Ngaruh juga ya Kak, kebanyakan kalsium ginjal. Jadi kalau untuk batas maksimal penggunaan kalsium itu ada di 2000 mg atau 2 gram dalam satu harinya. Jadi konsumsi kalsium juga nggak boleh terlalu banyak ya. Boleh gitu. Terlalu banyak. Oke Kak. Nah, kalsium yang dari tulang kita ini juga menjalankan beberapa fungsi, bukan cuma ngatur kepadatan tulang kita, dia juga berperan untuk saraf, otak, sama peredaran darah. Jadi barangkali kakak ngalamin nih gejala
mungkin ada masalah sama saraf atau peredaran darahnya, bisa salah satu efeknya karena kepadatan tulang yang menurun, yang tidak lain karena kalsium. Saraf otak nggak sih, Kak? Saraf nggak mesti di otak, di seluruh badan Saraf, kita iya, ada saraf ada saraf ya, iya yang iya. bikin kesemutan, bikin kebas. Iya sering itu juga kesemutan, bisa. iya sering Kak. Iya iya iya. Kesemutan juga bisa jadi karena masalah kurang vitamin B kompleks, itu juga bisa. Ya. Nah, ada juga beberapa jenis bahan makanan yang kalau misalnya Kariri konsumsi terlalu banyak, dia bisa meningkatkan pengeluaran kalsium dari dalam tubuh. Jadi banyak kalsium nih keluar dari tulangnya, contohnya kayak penggunaan garam yang terlalu banyak. Kadang-kadang mie. Bisa mie instan apalagi. Aduh ya ampun, Kan tinggi natriumnya ya. Iya, itu garam kan Kak ya? Iya. Natriumnya iya. Sebenarnya garam ini di kandungan di dalamnya ada natrium. Sebenarnya yang lebih spesifik lagi itu natrium. Gitu ya. Oh, iya. Jadi barangkali kakak suka makan sosis, makan mie instan, iya sarden, bakso, ya, mie ayam. Ya. Itu harus dikurangin ya, nggak boleh terlalu banyak karena dia meningkatkan pengeluaran kalsium dari tulang kita. Selain itu dari minuman bersoda juga. Iya, minuman bersoda. Sama konsumsi kafein. Itu aku nggak kafein sih, tapi minuman bersoda sering-sering juga sih. Kafein dari kopi, dari teh, dari coklat. Coklat kafeinnya ada Kak? Iya, apalagi dark coklat masih lumayan. Beng-beng itu ada coklatnya dong. Nah, kalau itu enggak juga sih sebenarnya karena kan bukan pakai dark coklat ya. Oh, harus dark coklat ya Kak? Biasanya yang lebih tinggi kandungan kafeinnya daripada kafein yang biasa. Iya. Nah, makanan-makanan yang seperti ini harus dihindari penggunaan yang terlalu banyak. Iya. Dan yang paling penting tadi, kebutuhan kalsium sehari-harinya harus terpenuhi. Kalsiumnya, gitu ya. Iya. Terus jangan banyak makan garam-garam deh. Iya. Jadi kalau misalnya kakak tadi kebutuhannya meningkat ya, udah nggak 1000 mg lagi, bisa ditingkatin di 1100, 1200. Iya. Ya, itu bisa kakak dapatkan dari makanan sehari-hari. Contohnya kayak ikan teri basah, bukan yang asin ya. Ikan teri basah. Bukan yang asin, yang masih segar. Oh, ikan teri yang masih segar. Yang belum diawetkan. Oh, bukan yang kering-kering digoreng itu ya Kak? Bukan. Itu mah asin ya Kak? Iya. Itu mah garam lagi, nutri. Beda itu. ya. Iya. Nah, kalau ikan teri ini bisa ngebantu untuk sumber kalsium juga. Selain dari ikan teri, bisa dari ikan kembung atau ikan yang bertulang lunak kayak ikan hiu, ikan pari bisa. Terus dari konsumsi sayuran yang berdaun hijau, dari brokoli, bayam, sawi, dan lain-lainnya. Iya, aku jarang banget makan sayur. Kenapa? Nggak suka. Harus, kita butuh serat dari sayur, jadi nanti pencernaannya bisa nggak lancar. Oh iya Kak. Iya. Pantesan ambil. Nah, harus dirajinin dari sekarang ya. Oke, sayuran deh. Ya, makan sayuran. Kemudian selain dari sayur bisa juga dari kacang-kacangan, dari kacang mete, kacang almond, itu bisa. Oh iya. Nah, kalau kakak bilang tadi dibantu dari susu bisa juga, tapi nggak semua susu dia kandungan kalsiumnya lumayan tinggi. Jadi kakak kalau misalnya lihat kemasan susu seperti ini, biasanya di samping kemasan itu ada yang namanya informasi nilai gizi. Iya. Nah, kalau kita rekomendasikan kakak kalau dari produk Kalbe ini bisa pakai Enterasalt Gold. Jadi Enterasalt Gold ini kalau kakak konsumsi 1 kali minum itu udah bantu di sekitar 500 mg kalsiumnya. 500 mg tinggal tambahin 600 mg lagi ya Kak? Iya. Jadi kalau ini rekomendasinya bisa kakak konsumsi 2 kali dalam 1 hari. Udah dapat 1000 dong? Iya, kalau 2 kali dalam 1 hari udah terbantu 1000, berarti sisanya 100 atau 200 lagi bisa dibantu dari makanan. Nah, jadi nggak perlu pusing nih. Iya Kak. Gitu ya. Iya. Nah, kalau ini selain dari kalsium, dia udah ada vitamin D, fosfor, zat besi, magnesium yang bagus juga untuk membantu proses penyerapan kalsium di dalam tulang kita lebih maksimal. Oke. Sebentar ya, Kak. Iya Kak. Izin dulu.
Kalau ini dia keunggulannya ada ekstrak buah zaitun yang sifatnya antioksidan. Jadi barangkali Kariri lumayan jarang olahraga. Nggak suka olahraga. Nah, banyak kegiatan habis kerja, biasanya kan capek. Iya, Kak. Antioksidan dari ekstrak buah zaitun ini membantu untuk ngurangin gejala-gejala tersebut, sama ngebantu tidur kakak jadi lebih enak juga kalau dikonsumsi gitu. Sama Aku yang gold ya, Kak. Aku udah masuk usia 30, aku yang gold atau yang aktif, Kak? Nah, sebenarnya kalau untuk usia 30 tahun ke atas bisa pakai yang gold. Nah, yang gold ini bisa untuk kakak, sebenarnya kakak juga bisa pakai yang aktif. Cuman kita lebih rekomendasikan pakai yang gold karena yang aktif ini lebih tinggi kandungan gula sama lemaknya. Nah, jadi pakai yang gold aja nggak apa-apa. Karena buat mama papa juga beliin yang gold aja ya, Kak? Bisa juga kalau fokusnya untuk tulang. Gitu ya. Kan kalau untuk orang tua kan sudah memang berisiko ya. Harus dikasih ya, Kak, susunya. Nanti jadi susunya bisa satu jenis aja, nggak usah beda-beda kan. Gitu. Sama dia ada kandungan omega 3 sama omega 6. Jadi barangkali orang tua atau kakak sendiri punya riwayat tekanan darah tinggi atau kolesterol, nah ini bisa ngejaga untuk kesehatan jantung sama pembuluh darah. Kan kita takut kalau ada penyumbatan di pembuluh darah, waktu bisa kena serangan jantung dan lainnya. Jadi kami coba menjaga untuk kesehatan pembuluh darah kita lebih bagus. Gitu ya. Selain dari susu bisa dibantu juga dari suplemen. Dari kita rekomendasinya paling bagus direkomendasiin sama dokter ortopedi yang Asfit ini. Iya, dia tabletnya relatif lebih kecil. Jadi kalau misalnya kakak susah nelan tablet yang agak besar, ini aman. Sama kandungannya di sini satu tablet ini udah mengandung 600 mg kalsium yang jenisnya kalsium karbonat. Jadi lebih ramah kalau misalnya kakak ada masalah sama lambung nih. Asam lambung. Aku ada lambung. Nah, terus ini rekomendasinya konsumsi 1 kali dalam 1 hari. Udah ada boron, mineral yang lainnya, vitamin D3 juga ada yang membantu untuk penyerapannya lebih bagus. Cuman kalau kakak mau compare nih, susu atau suplemen yang kualitas penyerapannya lebih bagus itu dari susu. Susu ya, Kak? Iya. Jadi kalau kakak misalnya mau coba, bisa coba yang kecil aja dulu. Dia ada 3 rasa. Kalau yang rasa gold ini ada yang original, ada yang coklat, ada yang vanilla. Harganya untuk yang paling kecil itu di kemasan 175 gram di 38.500. Nah, jadi nanti hitung-hitung ngebantu juga. Soalnya kalau masih 30 tahun itu masih bisa naik lagi. Nih, tadi kan masih ada di zona kuning. Nanti kita usahakan biar bisa naik ke zona hijau. Jadi jangan sampai terjadi penurunan kembali. Kalau bisa ada peningkatan. Dan akan lebih bagus lagi kalau kakak imbangkan dengan olahraga. Olahraga ya, Kak? Kalau bisa, karena kita rekomendasikan dari Kementerian Kesehatan juga paling enggak seminggu itu 3 kali kita harus ada aktivitas fisik. Iya. Contohnya kayak olahraga, sehari kita jalan aja 30 menit, itu bantu untuk proses pengerasan tulang kembali dia. Jadi jalan di mall juga nggak apa-apa kan, Kak? Bisa juga 30 menit. Gitu ya. Nah, nanti efeknya akan lebih maksimal dibandingkan kalau konsumsi susu aja. Gitu. Jadi minum susu sama jalan-jalan olahraga. Iya. Setidaknya 30 menit dalam 1 hari. 30 menit dalam sehari ya, siap. Untuk karir ada yang ini tanyakan barangkali. Cukup. Tidak cukup jelas atau produknya mau dicoba? Ada duitnya nanti aja. Boleh. Kita juga kalau misalnya kakak ada yang mau ditanyakan bisa hubungi call center kita bebas pulsa. Iya, Kak, di boleh. 0800 140 2000. 0800 140 2000. Iya, layanannya bebas pulsa ya. Siap, Kak. Sama kita juga untuk layanan konsultasi ada yang namanya survei kepuasan pelanggan. Harapannya karir puas dengan konsultasi yang sudah Puas saya banget. berikan hari ini. Boleh minta tolong untuk di-scan ya. Tapi lagi nggak ada internetnya nggak apa-apa. Pakai wifi aja deh.